Selamat datang di podcast kami. Saya membawa acara Ayu Lestari dengan NIM S1051221010. Teman-teman perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lele Sinta Nuria dengan NIM S1051221022 sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Kevin Immanuel dengan NIM S1051221002 dengan narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Dita Molika dengan NIM S1051221040 dengan narasumber 3. Perkenalkan, nama saya Ripka dengan NIM S1051221005 dengan narasumber keempat. Dengarkan terus podcast kami yang selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi di podcast kami. Saya Ayu Lestari selaku moderator dan di sebelah saya ada Kak Sinta selaku narasumber kita. Kak Sinta, saya mau nanya nih Kak, partai politik apa saja yang berhasil lolos ke Senayan dalam pemilu terakhir ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu ambang batas partai yang masuk dalam nasional yaitu sebesar 4%. 4% ya Kak? Ya, dari 4% itu dapat kita lihat bahwa ada 8 partai nih yang masuk ke dalam Senayan. ke Senayan. Apa-apa dia tuh Kak partainya? Itu kayak ada PDIP, Golkar, kemudian ada Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PAN, dan PKS dan Demokrat. Terus dari penjelasan kakak tadi itu kan partai-partai itu partai-partai besar. Terus partai-partai yang kecil tuh kenapa nggak bisa lolos ke Senayan? Partai-partai yang kecil kenapa tidak bisa lolos ke Senayan? Yaitu karena dia tidak bisa melampaui ambang batas yang tercantum dalam undang-undang. Seperti kayak partai PSI ini, dia cuma memperoleh suara sekitar 2,81%. Jadi dia tidak bisa masuk ke Senayan. Sekian Kak dari pertanyaan saya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perolehan suara partai politik di daerah Kalimantan Barat yang membawa mereka lolos ke Senayan? Di sini menurut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional yang tidak dapat mengkonversi semuanya di kursi Senayan. Pontianak, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Umi Rifdiawati, menutup rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR di tingkat Provinsi Kalbar pada pemilu tahun 2014 di Pontianak. Di sini ada 3 pertahanan, hanya satu yang bertahan yaitu atas nama Maria Goretti. Ia juga memperoleh dukungan terbanyak yaitu 2.463 suara, merupakan periode ketiga bagi sosok yang sederhana tersebut. Figur lain yang lolos adalah Osman Sabta dengan perolehan suara 188.524 suara. Bagi Osman Sabta, Senayan bukanlah hal baru karena ia pernah menjadi anggota MPR di fraksi utusan daerah. Kemudian ada Sokso Abdurrahmi, pria yang sebagian rambutnya sudah memutih ini pernah menjadi anggota DPR Provinsi Kalbar sebelumnya pada periode 2009 dan 2014. Dan Partai Keadilan Sejahtera, ia memperoleh suara sebanyak 185.526 suara. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Kembali lagi di podcast kami, saya Ayu Lestari selaku moderator dan di sini ada Kak Rika sebagai narasumber kita. Kak Rika, saya mau nanya nih Kak, berapa jumlah perwakilan dari partai politik di daerah Kak Rika yang berhasil lulus di Senayan? Menurut data yang saya lihat, partai yang masuk di Senayan itu salah satunya itu partai PDIP. Dan di daerah saya juga, tepatnya di Kabupaten Mempawah, PDIP yang menduduki kursi DPRD. Selain kursi DPRD, kursi DPR RI juga itu dari partai PDIP Perjuangan. Dan di Kabupaten Mempawah itu sendiri, yang terpilih itu sebanyak 1.771.350
2. Sekian. Baik Kak, terima kasih ya. Iya. Baik, pertanyaan kedua buat saudara Kevin. Menurut saudara Kevin, apakah terdapat partai baru yang berhasil masuk ke Senayan pada pemilihan umum terakhir ini? Oke, baik, terima kasih untuk saudari Ayu untuk pertanyaannya. Seperti yang saya lihat dari berbagai media dan juga di televisi nasional, serta saya juga melihat dari update dari website bawaslu.co.id dan juga website KPU, seperti biasa partai-partai ini masih tetap kuat untuk duduk di kursi parlemen dan partai ini tidak sama sekali berubah. Seperti biasa yaitu di tahun 2019, saya ambil data di tahun 2019 dari website CNBC karena saya sudah mencari websitenya di KPU untuk tahun 2019 cuman error. Jadi ini partai yang lolos di Senayan di tahun 2019 itu ada partai PDIP, Partai Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Nah di tahun 2024, di tahun ini, itu sama juga 8 partai yang lolos di Senayan. Seperti biasa PDIP partai yang saat ini partai yang memiliki suara terbanyak seperti di 2019 kemarin dan hingga di tahun 2024 ini. PDIP memiliki 16,72%, itu Partai Golkar sekitar 15,28%, Partai Gerindra 13,22%, PKB 10,61%, lalu Partai Nasdem ada 9,65%, PKS 8,42%, lalu Partai Demokrat ada sekitar 7,43% dan yang terakhir adalah PAN 7,23%. Itu data yang saya dapati di website bawaslu.go.id. Itu partai yang masih menetap. Terus tadi kan dijelaskan itu partainya partai-partai besar kan yang lolos ke Senayan. Terus kenapa partai-partai baru yang tidak lolos ke Senayan itu alasannya itu apa? Mungkin alasan yang saat ini yang kita lihat bahwa ada sistem yang namanya itu sistem parliamentary threshold nggak salah, jadi persyaratan elektoral yang mungkin saat ini ketat. Nah kita lihat dari data-data di tahun kita lihat data-data yang saya punya data di sini. Jadi di sini ada ambang batas parlemen itu di tahun 2009. Jadi partai yang memiliki suara sekitar 2,5% itu bakal lolos. Jadi kalau misalnya ada partai yang meraih suara sekitar 2,5% itu bakal lolos ke masuk ke Senayan gitu. Itu di tahun 2019 loh. Lalu di tahun 2014 itu naik yaitu jadi 3,5%. Jadi apa artinya? Ketika ada partai meraih suara sekitar 3,5% itu lolos ke Senayan. Nah di tahun 2019 tahun kemarin, di 5 tahun kemarin itu berubah lagi jadi 4,0%. Jadi ketika ada partai yang baru, partai kecil, dia tidak mendapatkan sekitar 4%, maka itu artinya dia tidak lolos. Belum lagi partai-partai kecil ini dia akan bersaing dengan partai-partai yang lama, partai-partai yang besar. Jadi sulit gitu. Jadi kalau partai-partai kecil ini mungkin menurut saya pribadi ya, mungkin dia harus berjuang dulu untuk meraih suara dan juga harus bagaimana partai ini bisa eksis gitu di kalangan masyarakat itu untuk meraih suara. Memang mungkin karena ini sistem yang mungkin menurut saya berat untuk partai kecil ini mendapatkan suara gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada saudari Ayu untuk masalah partai. Jadi jawabannya itu tidak ada partai baru yang lolos di Senayan.